Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Boynal Dirgantara Satrio Putro dari Fakultas Hukum Universitas Nasional Angkatan 2019. Mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Ogian Davis Juanda, Sarjana Hukum, Legum Magister, Certified Legal Auditor. Saya akan menjelaskan tentang definisi hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan pola hubungan internasional, semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional pada batas tertentu. Perusahaan internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Yang pertama dari Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja. Keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dengan negara. Yang kedua dari J.G. Stark, sekumpulan hukum, body of law, yang sebagian besar terdiri dari asas-asas. Oleh karena itu, hukum internasional wajib ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional. Istilah-istilah hukum internasional. Yang pertama, Law of Nation, Ius Gentium, yaitu hukum bangsa-bangsa. Yang kedua, Ius Intergentes, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar bangsa. Yang ketiga, hukum antar negara, Interstate Law, juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan antar satu negara dengan negara lainnya. Yang keempat, hukum dunia atau world law, yaitu persamaan derajat antara anggota masyarakat internasional dikesampingkan negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara nasional. Contohnya WTO, World Trade Organization. Yang kelima, hukum internasional saat ini. Yang selanjutnya, sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional ialah perjanjian yang diadakan anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat tertentu. Perjanjian ini harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Hukum internasional cenderung mengatur hukum perjanjian internasional antara organisasi internasional dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional dengan subjek hukum internasional secara tersendiri. Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari organisasi internasional di lapangan ini. Berdasarkan praktik, beberapa negara kita membedakan perjanjian internasional ke dalam beberapa golongan. Pada satu pihak terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut 3 tahap pembentukan, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Di pihak lain, perjanjian internasional ada yang hanya melalui 2 tahap, yakni perundingan dan penandatanganan. Biasanya perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan perjanjian golongan kedua yang lebih sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Mengenai klasifikasi perjanjian internasional terdapat beberapa golongan. Penggolongan yang pertama ialah perbedaan perjanjian internasional dalam 2 golongan, yakni perjanjian multilateral dan bilateral.
Bilateral treaty, perjanjian antara dua pihak, lebih merupakan sumber kewajiban daripada sumber hukum. Tidak disusun untuk menciptakan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tingkah laku para pihak. Yang ketiga, kontrak, seperti halnya kontrak private. Contoh, perjanjian ekstradisi, perjanjian kerjasama keamanan, perjanjian perbatasan. Yang selanjutnya, multilateral treaty, law making treaty, perjanjian yang 3 atau lebih negara berdaulat pihak, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama kepada semua pihak lainnya, kecuali jika mereka telah menyatakan reservasi, menciptakan legal principles yang dipakai untuk mengatur tindakan para pihak terhadap pihak lainnya. Sumber hukum internasional langsung. Contoh, The UN Charter, UNCLOS 1982 dan Rome Statute. Sedangkan definisi atau pengertian perjanjian internasional menurut para ahli ataupun menurut pasal yang berlaku adalah sebagai berikut. A. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di pihak-pihak yang mengadakannya. B. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Yang kedua ada kebiasaan internasional. Ialah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Perlu diketahui bahwasannya tidak semua kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum, perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Tindakan oleh negara-negara pada praktiknya tidak jauh beda antara satu negara dengan yang lainnya. Konsistensi terhadap kasus yang sama, praktik oleh negara-negara tidak terdapat kontradiksi dan perbedaan. Generality dijalankan secara meluas dan umum di antara mayoritas negara-negara. Yang kedua, subjektif berupa opinio juris. Opinio juris di sini berarti suatu negara mendasarkan kebiasaan dari keyakinan bahwa kebiasaan tersebut diwajibkan oleh hukum. Opinio juris tidak dapat ditunjukkan dari tindakan yang hanya dilakukan atas dasar kepentingan pribadi, kesopanan atau tradisi. Keberadaan opinio juris seperti korespondensi diplomatik, rilis pers, pernyataan kebijakan pemerintah, preambul undang-undang, putusan pengadilan nasional dan internasional, serta resolusi dan deklarasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai suatu sumber hukum, kebiasaan internasional tidak berdiri sendiri. Kebiasaan internasional erat hubungannya dengan perjanjian internasional, di mana hubungan ini adalah hubungan timbal balik. Perjanjian internasional yang berulang kali diadakan mengenai hal yang sama dapat menimbulkan suatu kebiasaan dan menciptakan lembaga hukum. 3. Asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern, yaitu sistem hukum positif yang didasarkan di asas dan lembaga hukum negara barat
yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Menurut pasal 3 ayat 1, asas hukum merupakan suatu sumber hukum formal utama yang berdiri sendiri di samping kedua sumber hukum yang telah disebut di muka, yaitu perjanjian internasional dan kebiasaan. Adanya asas hukum untuk sebagai sumber hukum primer tersendiri sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional. Sebagai sistem hukum positif, keleluasaan bergerak yang diberikan oleh sumber hukum ini kepada mahkamah dalam membentuk hukum baru sangat berfaedah bagi perkembangan hukum internasional. Yang keempat, putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsidiar atau sumber tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber hukum primer. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Mengenai sumber hukum tambahan yang kedua, yaitu ajaran para sarjana terkemuka, dapat dikatakan bahwa penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh sarjana terkemuka sering dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional, walaupun ajaran para sarjana itu sendiri tidak menimbulkan hukum. Selanjutnya, sengketa internasional. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan atau pertentangan yang merupakan hukum-hukum internasional berupa fakta yang mengenai objek atau kepentingan tertentu, hukum maupun politik, yang dimana ada tuntutan adapun pernyataan salah satu pihak ditolak melanggar hukum atau perjanjian hukum. Prinsip hukum penyelesaian sengketa. Yang pertama, non-use of force, non-intervensi, kortesi, resiprositas, itikat baik dalam hubungan internasional. Pasal 33 Piagam PBB memberikan berbagai cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi bersifat sukarela dan tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih prosedur tertentu. 1. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral dan multilateral. Negosiasi bisa dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Yang kedua, jasa-jasa baik dan mediasi juga merupakan prosedur yang lahir dari kebiasaan yang kemudian dikodifikasi. Pihak ketiga menawarkan dirinya untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi. Pihak ketiga menggunakan pengaruh moral atau politiknya untuk dapat mempertemukan negara yang bersengketa untuk bertemu. Prosedur pengajuannya dilakukan atas permintaan dari salah satu pihak atau kedua pihak yang bersengketa. Yang ketiga, angket. Mengumpulkan fakta-fakta, mencari tahu penyebab terjadinya sengketa. Wewenang komisi angket hanya membatasi diri untuk mencari dan menemukan fakta-fakta tersebut, tetapi dalam perkembangannya dapat mengajukan usul-usul mengenai penyelesaiannya. Prosedur organisasi internasional atau badan regional. Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa atau kasus internasional melalui pengadilan ialah mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional. Anggota masyarakat internasional jarang sekali menempuh proses ini. Penyelesaian hukum. Pengajuan sengketa ke pengadilan internasional bersifat fakultatif, harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang bersengketa. Arbitrase internasional. Pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak. Mereka yang
memutuskan penyelesaian sengketa tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Putusan itu dapat didasarkan pada keputusan dan kebaikan. Pasal 37 Konvensi Den Haag 18 Oktober 1907 bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara negara oleh hakim-hakim pilihan mereka, dan atas dasar ketentuan hukum keputusan arbitrase harus dilaksanakan dengan itikat baik dan bersifat mengikat. Non-permanen applicable law atau hukum yang berlaku, dan peristiwa Alabama Perjanjian Washington 1871 menjadi presiden awal arbitrase internasional. Mahkamah Internasional. Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa dan kasus internasional melalui pengadilan ialah mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Anggota masyarakat internasional jarang sekali menempuh proses ini. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.